Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kelahiran dan nasabnya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, di Martapura sejak berabad-abad yang lampau itu memang dikenal sebagai Serambi Mekah. Sebutan tersebut lahir karena Martapura banyak melahirkan ulama-ulama besar. Di kota ini para ulama memang sangat mendapat tempat di hati masyarakat dan memegang peranan yang sangat penting dan strategis di dalam membina dan menuntun umat. Sebagai gudang punya ulama, tradisi keulamaan ini tetap berlanjut dan lestari hingga kini. Sederet nama ulama besar dari zaman ke zaman yang ditulis dengan tinta emas telah menghias indah lembaran sejarah Martapura. Sebut saja misalnya nama besar Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Siddiq Safat, Kiai Haji Zainal Ilmi, Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Nah, tapi beliau di Bangil. Asal beliau Martapura juga. Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Sya'ani Arif, Kiai Haji Muhammad Samman Mulia, Kiai Haji Badruddin, dan sederet nama-nama masyhur lainnya. Dipengaruhi oleh banyak ulama dan tokoh agama di kota ini sehingga di sini suasana religius dan Islami senantiasa kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Panorama agamis bisa dilihat langsung ribuan santri setiap pagi dan sore, bahkan hingga malam hari hilir mudik untuk menimba ilmu daripada ulama. Martapura memang bukan cuma kaya dengan intannya, tapi juga kaya dengan ulama dan pesantrennya. Hingga saat ini di Martapura telah berdiri puluhan pondok pesantren yang tergolong besar dan puluhan majelis ta'lim yang tergolong yang dihadiri ribuan jamaah. Tak heran jika pada dasawarsa ini Martapura diakui sebagai sentral atau pusat kegiatan ilmu agama paling terkemuka di seluruh Kalimantan. Di kota inilah Al-Alamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul dilahirkan. Tepatnya di desa Tunggul Irang seberang, pinggiran utara kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Desa Tunggul Irang memang dikenal banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di Martapura seperti Kiai Haji Abdul Rahman, Guru Aduk, Kiai Haji Ahmad Zaini, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Muhammad Rasyad, Kiai Haji Husin Mauni, dan Kiai Haji Badruddin dan lain-lainnya.
Kalau di Tunggul Irang itu wali 5. Nasab dan silsilah guru sekumpul itu bertemu langsung dengan ulama terkemuka Asia Tenggara, yaitu Datuk kita Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lengkapnya yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau dari pihak ibu, nasab beliau juga bersambung hingga Syekh Muhammad Arsyad, yaitu Hajah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Mufti Haji Muhammad Khalid. Nah, bersambungnya di Haji Muhammad Khalid bin Haji Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah. Dengan demikian antara ayahanda dan ibunda guru sekumpul masih terkait keluarga dekat yang bertemu nasabnya pada Mufti Haji Muhammad Khalid, cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cerita tentang kelahiran guru sekumpul merupakan bagian kisah sedih perjalanan hidup beliau. Di samping kondisi ekonomi saat itu yang sangat terjepit, di sisi lain kondisi politik yang ketika itu sedang bergolak. Tahun 1942 Masehi adalah tahun kedatangan tentara Daidipon atau tentara Jepang di Martapura. Hal ini menimbulkan keadaan yang tidak aman dan kegelisahan di tengah masyarakat Martapura, tak terkecuali bagi keluarga Abdul Ghani Abah Guru tak terkecuali bagi keluarga Abdul Ghani yang saat itu istrinya sedang hamil tua. Merasa khawatir dengan kondisi ini dan berusaha mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung. Abdul Ghani kuitan guru sekumpul, lalu mengungsikan keluarganya meninggalkan rumahnya di Karaton. Dengan sembunyi-sembunyi dibawalah istrinya yaitu Maslia bersama ibundanya Salvia dengan menggunakan jukung bahasa Banjar, kalau bahasa Indonesia sampan, melewati persawahan dan sungai menuju desa Tunggul Irang seberang. Di Tunggul Irang seberang mereka sudah ditunggu oleh Abdullah, paman dari Masliyah, yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan Tuan Guru Haji Abdurrahman atau yang sering dipanggil Tuan Guru Haji Adu, tokoh ulama dan masyarakat Tunggul Irang. Hal ini menambah ketenangan Abdul Ghani karena bisa dekat dengan ulama meskipun kehidupan keluarga Abdullah dalam kondisi juga serba kekurangan, namun perhatian beliau terhadap keluarga Abdul Ghani sangat baik. Nah, ini dan sangat sama-sama sakit tapi saling memperhatikan. Itu konfliknya. Ada mandang sungih ya seadanya berbagi lawan dan sangat. Desa Tunggul Irang seberang saat itu sebagai tempat yang sedikit terisolasi dari pusat kota Martapura dianggap lebih aman sebagai tempat berlindung, dan ketokohan Tuan Guru Haji Abdurrahman membuat desa ini tidak bisa dijamah dan diinjak oleh penjajah. Ujar cerita setiap kali tentara Belanda mau memasuki desa Tunggul Irang seberang, selalu saja tersandung masalah perahu tentara kolonial itu kandas dan tenggelam di tengah sungai. Setelah beberapa hari keluarga Abdul Ghani tinggal di Tunggul Irang seberang, Masliyah mulai merasakan tanda-tanda akan lahirnya anak pertama.
Beliau adalah tokoh ulama Martapura dan banyak menurunkan para ulama seperti putra beliau Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Tuan Guru Haji Kiai Haji Ahmad Zaini ini melahirkan Tuan Guru Kiai Haji Badruddin dan Tuan Guru Kiai Haji Hasyim Qadri dan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Rasyad serta Guru Adud. Saat itu malam begitu gelap, sudah melewati tengah malam, tepatnya malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi, sekitar jam 2 malam, Mas Lia melahirkan bayinya yang begitu mungil. Persalinan berjalan dengan baik berkat bantuan seorang bidan bernama Datuk Anjang, seorang bidan yang masih tergolong famili, tepatnya sepupu 2 kali dari Mas Lia sendiri. Sang bayi diberi nama oleh ayahnya dengan nama Ahmad Qushairi, mengambil nama tokoh sufi kenamaan, agar sang bayi kelak akan menjadi ulama atau aulia. Karena sering sakit, kemudian hari nama ini diganti dengan Muhammad Zaini. Kehadiran sang bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu ini membuat bahagia seluruh keluarga. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika sang bayi tidak sedikit pun menangis, diam dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kedua matanya pun tertutup, warna kulitnya terlihat membiru seakan-akan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hal ini sempat membuat cemas seluruh keluarga. Bahkan nenek Salbiah mengira bahwa bayi ini tidak sedikit pun menangis, ya kan? Nah, bayi ini tidak berapa lama lagi akan meninggal tangguhan. Segala usaha sudah dicoba, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya bayi itu dibawa ke rumah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Setibanya di sana, Tuan Guru Haji Abdul Rahman lalu memeluk dan mencium bayi ini dengan penuh kasih sayang, sambil muntung sini membacaan, mendoakan, ada baca mantra, iya kan, membaca ayat ya. Akhirnya dengan keberkahan doa Tuan Guru tadi, nafas bayi itu pun nampak turun naik. Warna kulitnya pun kemudian menjadi kemerah-merahan, dan tangis bayi sayup-sayup mulai terdengar. Mendengar tangisan bayi itu, seluruh keluarga pun memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang karena ternyata bayi tersebut masih hidup. Sang bayi lalu diserahkan Tuan Guru Haji Abdul Rahman kepada Mas Lia, lawan Mama Siti yang akan menyusuinya. Namun bayi ini tidak mau menyusu dan tetap dalam tangisannya. Nah, setelah berjam-jam menangis dan tidak ada jalan lagi untuk menghentikan tangisannya, maka akhirnya bayi itu pun dibawa lagi menghadap Tuan Guru Haji Abdul Rahman untuk meminta kembali bantuan beliau. Setelah bayi itu dipangkunya, Tuan Guru itu pun menjulurkan lidahnya ke mulut si bayi. Dengan serta-merta bayi itu pun menghisap lidah beliau dengan lahapnya sampai puas, hingga bayi itu melepas juluran lidah Tuan Guru.
Dan sejak saat itu bayi itu pun berhenti menangis, dan apabila menangis lagi maka untuk menghentikannya cukup dijulurkan lidah tuan guru ado tadi. Itu caranya. Jadi guru sekongkol ini mulai halus minum pertama itu karena minum susu mama sisin, mengucup ilat wali juga ya kan, itu tuan guru ado nang makomnya ini ditunggu wali 5 itu kurang lebih 2 minggu usia bayi. Keluarga Abdul Ghani merasa sudah cukup lama menginap di rumah keluarga Abdullah, sehingga Abdul Ghani berniat untuk secepatnya meninggalkan desa Tunggul Irang seberang. Sebelum itu mereka minta petunjuk dan doa restu dari Tuan Guru Haji Abdurrahman dengan niat untuk tujuan serta harapan bahwa hidup keluarga akan lebih baik. Abdul Ghani pun membulatkan tekadnya. Abdul Ghani ini ya kuitan guru sekongkol nang kuburan sidin kubur sidin di keraton membulatkan tekadnya untuk berpindah ke kampung keraton yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dari desa Tunggul Irang sebelah. Maka di situ malam yang mencekam, di mana tentara Jepang saat itu sedang memperlakukan jam malam, dan masyarakat Martapura sudah diberikan ultimatum, siapa saja yang berjalan di malam hari akan ditembak di tempat. Di jalan-jalan penjagaan sangat ketat. Barisan tentara Jepang seakan tidak bisa ditembus. Namun anehnya saat itu pula mobil yang ditumpangi keluarga Abdul Ghani dengan aman melintas di hadapan barisan tentara Jepang ini. Seakan-akan mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan sama sekali kalau ada mobil yang lewat, sehingga mereka selamat sampai ke tujuan, yaitu kampung keraton. Nah, itu di antara kisah kelahiran daripada guru kita. Masa kecil yang penuh dengan keprihatinan. Jadi guru kita tuh masa kecilnya tidak seperti anak-anak pada umumnya lah. Meskipun baru tinggal di kampung keraton, namun keluarga Abdul Ghani tidak merasakan sebagai orang baru di sini, karena memang kebanyakan penduduk kampung ini adalah kerabat dan famili. Bahkan menurut cerita, Abdul Ghani sendiri dilahirkan di kampung keraton ini, dan kepindahan mereka ke tempat yang baru ini bukan berarti mereka menempati tempat tinggal atau rumah yang baru, tetapi mereka justru menempati rumah yang sudah cukup tua dan jabuk, dengan kondisi tanpa kamar dan memiliki atap yang bocor berlubang-lubang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan itu. Jika hujan turun, lantai rumah itu basah banjir yang jatuh dari atap banjir, dan mau tidak mau nyenyak-nyenyak tidur namun hujan seringkali terganggu dengan turunnya hujan. Tidak jarang Abdul Ghani harus berdiri dan melebarkan badannya untuk melindungi anak dan istri dari terkena tetesan air hujan. Atau mereka sama-sama berdiri di pojok di bujur rumah untuk menghindari air yang jatuh dari atap yang berlubang. Sungguh suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, dan ini dirasakan keluarga Abdul Ghani selama bertahun-tahun tanpa sedikit pun ada keluhan, dan sangat pantang diketahui orang lain. Jadi kada bepadah. Nah, masa penjajahan Jepang pun telah berlalu, dan ini 5 masa kemerdekaan. Usai Zaini muda, di sini disebut Zaini muda. Usia guru kita masih muda. Nah, kini berangsur menjadi seorang
kenang-kenang periang. Namun nampaknya tidak terlalu hobi bermain, tetapi ketujuh bermain. Meskipun demikian, sesekali ia mencoba bermain di sekitar rumahnya yang sederhana itu, tapi selalu tidak lama, apalagi hingga larut ia selalu bergegas pulang. Nah, guru sekumpul muda, ya, guru Zaini muda memang lebih banyak tinggal di rumah bersama kedua orang tuanya dan neneknya Salbiah. Lebih-lebih kini ia telah punya adik baru, yaitu Sisi Rahmah. Nah, si adik guru ini. Hari-harinya memang lebih banyak ia pergunakan untuk membantu ayahnya yang gawiannya sebagai tukang gosok intan, sambil meringankan beban orang tuanya. Nampaknya meskipun sebagai penggosok intan, namun karena hanya sebagai tenaga upahan, usaha Abdul Ghani seringkali tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada pilihan lain, keluarga ini harus merasakan pahit pedihnya hidup dalam serba kekurangan. Sedih benar nih. Lebih-lebih bagi guru sekumpul yang masih muda, yang saat itu masih kenakan, tentu sikap ketabahan dan kesabarannya diuji. Hidup di tengah-tengah keluarga miskin di awal masa kemerdekaan, dan sungguh hal yang tidak lazim terjadi pada keluarga. Tidak kurang dari 14 tahun makan sayur yang dibikin dari gedebuk pisang, ya, sejenis apa nih, jagung dalam pisang, batang pisang lah. Dan sekitar 8 tahun makan nasi bungkus yang dimakan satu bungkus dasar 4 orang. Nah, 8 tahun kayak itu berarti makan sehari aja nasi bungkus, sebungkus bagi 4 sehari, 24 jam makan sekali aja. Nah, subhanallah, satu kondisi yang boleh jadi tidak pernah dirasakan oleh keluarga lain di masa itu. Meski demikian, walau kondisi semiskin itu tidaklah membuat mereka mengeluh, apalagi meminta-minta. Seluruh keluarga nampaknya telah konsensus dengan 3 aturan yang tidak tertulis, yaitu tidak boleh sekali-kali mengeluh atau pantang segala musibah diketahui orang lain. 2, dan dilarang untuk berhutang. 3. Nah, itu prinsip keluarga Abah Guru Bahari telah kuitan sidin. Kesusahan orang jangan tahu, jangan meminta-minta, dan jangan berhutang. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Abdul Ghani sebagai penopang utama kondisi ekonomi rumah tangga juga tidak tinggal diam. Beliau akhirnya Abah Guru sekumpul dengan Witan Zidin mencoba mengadu nasib dengan harapan di masa depan ekonomi rumah tangganya akan meningkat dengan mengembara ke tanah Jawa. Tujuan ke Pulau Jawa ini untuk mencari pekerjaan yang cukup layak dan halal. Nah, beberapa lama Kampung Keraton ia tinggalkan, namun meski sudah kemana-mana mencoba peruntungan, tapi mujur belum berpihak kepadanya. Kepergiannya itu tidak menghasilkan apa-apa seperti yang diharapkan. Justru sepulangnya dari Jawa, Abdul Ghani diuji lagi dengan cobaan yang cukup berat. Putra bungsu kesayangannya yang sedang rame-ramenya ditimang bernama Ahmad Ghazali meninggal dunia.
Sekembalinya Abdul Ghani dari Pulau Jawa, ia kembali menekuni usahanya semula, yaitu menjadi buruh penggosokan iritan yang selalu dibantu oleh Zaidi Muda. Guru kita di sini istilahnya Zaidi Muda adalah pekerjaan ini meski tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tapi apa boleh buat, ya kan? Pekerjaan lain yang cukup layak tidak juga ada. Kondisi prihatin ini terus berlanjut, seakan ujian ini tidak ingin berhenti untuk terus bersama keluarga Abdul Ghani, dan ini juga dirasakan oleh Zaidi Muda hingga memasuki usia sekolah, bahkan sampai berumah tangga. Di usia sekolah, efek dari kondisi miskin ini, Zaidi Muda dan guru kita seringkali diejek dan dilecehkan oleh sebagian kawan-kawannya dengan pakaian yang lusuh dan cuma selembar di badan, dengan sarung yang sudah kadaluarsa ditambah sandal terompah. Sandal terompah itu sandal kayu, menjadi bahan ejekan dari kawan-kawan Cidi. Tidak jarang anak-anak itu melentingnya sambil berucap, "Assalamualaikum ya waliyallah." Niatnya ini menggayai kekawanan baju selambar, tapi selambar sandal kayu, ya kan, berjalan kelepak. Jadi menggayai kekawanan, namun terdapat Assalamualaikum ya waliyallah, sekalinya kabul, ya kan. Jadi mana ada orang menggayai atau menyambati yang bagus, jangan sehari-hari wali itu kan pangkat yang tinggi adalah walaupun dari canda-candaan kekawanan, biar aja jangan dianggapi, ya kan? Itu setengah daripada doa kebaikan. Didikan disiplin dan akhlak yang sangat ketat. Nah, salah satu yang berperan paling penting dalam membentuk karakter dan kepribadian Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zaidi sehingga beliau menjadi orang yang besar adalah ayah beliau sendiri, yaitu Abdul Ghani. Betapa tidak, Abdul Ghani memang mempunyai pribadi yang dikenal soleh, sangat ramah, pemurah, suka menolong dan baik hati. Namun mendidik anak yang diharapkannya menjadi anak yang soleh, beliau senantiasa bersikap tegas, disiplin, dan sangat ketat dalam membimbing akhlak anak-anaknya, terutama terhadap putra kesayangan satu-satunya, yaitu guru kita, guru sepumpul. Ini dibuktikan saat Zaidi Muda masih belajar Al-Quran kepada guru Hasan di Keraton. Dari mulai berangkat mengaji sampai rumah guru Hasan hingga pulang, waktunya selalu dihitung dan diteliti. Jika lebih dari waktu yang semestinya, sepulangnya pasti ditanya kenapa pulang lambat. Begitu pula saat pulang lebih cepat pasti ditanya alasannya kenapa boleh sok-sok. Boleh lambat ditakoni, boleh cepat ditakoni juga. Nah, itulah contoh orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anak. Suatu ketika guru kita bersama kawan-kawan beliau pulang lebih cepat dari biasanya, lalu sang ayah bertanya kepada guru Zaidi, guru sepumpul, menjelaskan kepada ayah beliau bahwa mereka diberitahu anak guru bahwa pengajian libur, karena itu karena guru ada kesibukan. Apa kata Abdul Ghani? Kalau memadahkan lain guru, maka kada asik, ayo mengaji nyawa ulik. Kata sang ayah menyuruh anaknya kembali ke rumah gurunya, padahal pengajian memang sedang diliburkan.
Di kesempatan lain ketika itu guru sekongkol yang masih muda sendirian di rumah, tiba-tiba beliau kedatangan tamu famili dari kandangan. Melihat tamu yang datang ini, lebih-lebih ini dari jauh, sedang yang disuguhkan tidak ada, maka guru Zaini muda pun berinisiatif untuk berhutang atau meminjam kopi kepada tetangga. Nah, sepulangnya tamu itu tidak berapa lama, Abah Sidin datang pulang dari Begawi dan melihat ada cangkir kopi di ruangan tamu. Nah, beliau langsung menanyakan kuitun guru nih tentang siapa yang datang dan hal ehwal kopi itu, padahal di rumah itu tidak ada persediaan kopi. Nah, guru Zaini muda menjelaskan seadanya bahwa kopi itu adalah berhutang kepada tetangga. Sang ayah merasa terkejut dan dengan bijak menasihati, bukannya di ujar cuitan guru nilai, bukannya aku mengharapkan hutang, tapi dalam hutang itu ada dua kesalahan. Pertama, menganggap Tuhan kada cukup memberi rezeki. Kedua, seakan dia pasti berumur panjang. Itu aja pandangan kuitun guru. Ya, jadi seolah-olah Allah Ta'ala kada cukup sampai hutang. Yang nomor duanya, yakinlah masih berumur esok. Nah, guru Zaini muda tentu sangat paham dengan nasihat itu, dan beliau pun meminta maaf dan ampun kepada ayahnya. Di saat yang lain ketika guru Zaini masih di usia anak-anak, seorang teman mengajak beliau jalan-jalan. Mereka berdua lalu sepakat untuk ke pasar. Sesampainya di pasar, tanpa diduga teman itu memaksa guru Zaini muda untuk masuk ke dalam bioskop. Semula guru Zaini sudah ada hakon mengelak, namun tidak bisa. Nah, guru Zaini terpaksa masuk, namun saat masuk tiba-tiba listrik mati sehingga pemutaran film di bioskop dihentikan seketika. Sepulang dari pasar, ternyata ayah anda beliau sudah tahu apa yang terjadi, ya kan? Lalu guru Zaini muda dihukum dengan diikat di tiang rumah sambil didekatkan sebuah pedupaan yang dinyalakan. Kemudian beliau di muka beliau di hadapan, sehingga terasa panas. Pada saat yang sama tiba-tiba di luar terjadi agak ribut, angin bertiup sangat kencang. Nenek Salmiah melihat cucunya mendapat hukuman seperti itu, merasa kasihan dan meminta supaya kuitan guru untuk menyudahi hukuman itu. Hukuman itu pun dihentikan dan seketika itu pulang angin dan ribut tadi berhenti. Setelah dari beberapa kejadian itu menunjukkan bahwa didikan disiplin dan akhlak dari orang tua kuitan guru sekongkol memang sangat ketat, sehingga sangat membekas dalam jiwa dan kepribadian beliau, apalagi sejak beliau guru Zaini hidup dan bergaul selalu di tengah orang-orang yang soleh, yang sangat kuat dan fanatik dalam memegang prinsip-prinsip agama. Sejak kecil, guru sekongkol hidup bersama ayah bundanya, juga neneknya Salmiah, ditambah pula dengan paman beliau, Al-Alimul Al-Amah, Al-Arifillah Syekh Muhammad Saman Mulia. Dari rumah tangga yang sederhana namun penuh dengan keberkahan. Empat figur itulah yang senantiasa mempengaruhi jiwanya, menaburkan benih-benih akhlakul karimah, ilmu, hikmah dan ma'rifah ke dalam rohnya. Waktu dan keseharian guru sekongkol lebih banyak diisi dengan bergaul bersama mereka, sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk bermain atau berbuat hal-hal yang sia-sia. Begitulah memang seakan-akan guru sekongkol telah diiming-iming dan dipersiapkan untuk menjadi orang besar dan mulia.
sehingga tidak berlebihan jika suatu saat Al-Muqarrab Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Zainal Ilmi dalam bagaimana mengatakan dengan mukasyafahnya yang tajam kepada salbiyah, di rumah pun seekong pun jagailah. Nah, ujar Guru Zainal Ilmi, di rumah pun jangan seekong pun dijagailah. Di saat yang lain ada orang bertanya kepada Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Samsun, siapa di antara kemanakan pian yang menjaga diri ulama besar? Nah, dijawab oleh Guru Zaman, si Anang, artinya guru sekumpulnya. Salah seorang ulama besar Martapura bahkan menyebut saat Guru Zaid masih sangat muda, orang ini kayaknya orang ini kayaknya jadi orang besar benar. Setelah jagailah, nah disitu dia jagailah. Maksudnya di rumah nenek Salbiyah ada seorang yang memiliki makam dan menjadi pilihan Allah atau wali Allah, yaitu Kiai Haji Zainal Ilmi. Ini diyakini sebagai ulama yang kasyaf, sebagai kubasidin di belakang Datuk Lampayan. Nah, berbagai kejadian menunjukkan hal itu. Beliau merupakan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu dengan Salbiyah, seorang murid dari Syekh Abdurrahman Siddiq Safat Riau. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa zidna wa zidna 'ilma wa madina bi hudaaka wa la tawlina wa la siwa wa ja'alna min shururi anfusina wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asana الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.